Halo semuanya, selamat datang di BBI, Belajar Berbahasa Indonesia. Oh iya, salam kenal semuanya. Kenalin, namaku Vina. Dan aku bersama ketiga temanku. Ini ada Sheila, kemudian ada Aziza, dan Deli. BBI akan membahas materi pada fase F SMA atau SMK Kurikulum Merdeka tentang teks cerita sejarah. Ada apa saja ya dalam teks cerita sejarah? Nah, topik bahasan pada materi ini terdiri atas 1. Pengertian, 2. Ciri-ciri, 3. Fakta seru, 4. Hal menarik, 5. Struktur teks, 6. Contoh, dan 7. Kesimpulan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai menyimak teks cerita sejarah. Hal pertama yang akan kita pelajari yakni pengertian teks cerita sejarah. Pada KBBI, cerita sejarah diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu. Sejarah didukung dengan bukti-bukti yang didapat dari catatan sejarah ataupun perkataan orang tua yang diwariskan secara turun-menurun. Sedangkan untuk teks cerita sejarah sendiri merupakan naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam cerita sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya nama tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Namun, dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan. Misalnya, mitos asal-usul negeri, mitos kedatangan agama, dan mitos alegori. Selanjutnya, hal yang kita pelajari yakni ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan masa lalu, yakni kejadian yang pernah terjadi. Yang kedua, disajikan secara kronologis atau diceritakan berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga, yakni menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Contoh dari konjungsi temporal sendiri yakni lalu, sejak, semenjak, setelah itu, sampai, kemudian, dan lain sebagainya. Yang keempat yakni berisikan mengenai fakta dan berbasis pada data empiris. Yang kelima yakni berupa fiksi, di mana cerita sejarah sendiri bersifat rekaan. Selamat datang kembali. Sekarang kalian akan mempelajari terkait fakta seru teks cerita sejarah. Perbedaan secara umum antara teks cerita sejarah dengan novel sejarah adalah teks cerita yang terdapat dalam novel sejarah adalah cerita rekaan yang dikembangkan dari fakta sejarah yang pernah ada. Sedangkan teks cerita sejarah dituntut harus sesuai dengan hal-hal yang memang pernah ada atau terjadi. Novel sejarah dapat kita sebut juga sebagai novel ulang atau rekon. Kali ini kita akan membahas terkait fakta seru dari rekon atau novel ulang. Berdasarkan jenisnya, rekon terbagi atas 3 jenis. 1. Rekon pribadi. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. 2. Rekon faktual atau informasional. Rekon faktual adalah novel
yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, lapangan polisi, dan lain-lain. 3. Rekon imajinatif. Rekon ini adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Hal menarik teks cerita sejarah. Untuk dapat menentukan informasi yang penting pada teks cerita sejarah, langkah awal yang dapat kalian lakukan adalah menjawab pertanyaan. Berikut adalah contoh-contoh pertanyaan yang sering muncul dalam teks cerita sejarah. 1. Kapankah latar waktu cerita dibuat? 2. Di manakah latar dalam cerita teks sejarah tersebut dibuat? 3. Peristiwa apa sajakah yang dilakukan? 4. Siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam penceritaan? 5. Di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa teks tersebut tergolong ke dalam teks cerita sejarah? Nah, jika sudah didapatkan rumusan fakta sejarah, selanjutnya diskusikan imajinasi yang dikembangkan melalui penceritaannya. Misalnya, berpusat pada tokoh siapa penceritaan dilakukan, lalu untuk menjelaskan tokoh imajinasi siapa, lalu ada segi-segi apa yang diceritakan pada tokoh yang diimajinasikan, seperti emosi pandangan politik atau kekuatan pribadi. Lalu ada mengapa pengarang menonjolkan tokoh yang diimajinasikan, dan kelebihan apa yang dimiliki tokoh yang diimajinasikan sehingga tokoh ini memiliki kekuatan penceritaan. Nah, itu tadi adalah imajinasi yang dikembangkan melalui penceritaannya. Nah, jadi kalian sudah tahu kan hal menarik dari teks cerita sejarah. Struktur teks cerita sejarah. Novel sejarah seperti juga novel-novel lainnya, termasuk dalam genre teks cerita ulang. Novel sejarah sama halnya dengan teks cerita sejarah, juga mempunyai struktur teks yang sama dengan struktur novel lainnya, yaitu orientasi, pengungkapan peristiwa, raising action, komplikasi, evaluasi atau resolusi, dan koda. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition atau orientasi. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita baik waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Terjadi peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau turning point atau komplikasi. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar dan yang paling mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalahnya atau gagal? Yang kelima, penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Pada bagian ini pun sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh utama. Yang keenam, koda.
Bagian ini berupa komentar terhadap keseluruhan isi cerita, yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja, tidak setiap novel memiliki koda. Bahkan, novel-novel modern lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya itu kepada para pembaca. Pembaca dibiarkan menebak-nebak sendiri penyelesaian ceritanya. Akhirnya kita sampai pada penghujung topik bahasan, yakni kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran dari teks cerita sejarah adalah teks cerita sejarah sebagai naskah cerita atau narasi yang mengandung unsur-unsur sejarah, yang mana cerita sejarah termasuk dalam rekon imajinatif yang memiliki struktur 1. Pengenalan situasi cerita atau exposition atau orientasi. 2. Pengungkapan peristiwa. 3. Menuju konflik atau rising action. 4. Puncak konflik atau turning point atau komplikasi. 5. Penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. 6. Koda. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak materi tentang teks cerita sejarah. Gondang dia bersama Elsa. Naik motor membeli pepaya. Anak muda generasi bangsa, jangan lupa bahasa Indonesianya ya.